ketika di dalam musyawarah beberapa usulan dimunculkan. Ada yang mengusul kita mulai dari milad Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kelahiran Nabi. Tentu yang mengusul ini sedikit banyaknya melihat penanggalan miladiah Masehi yang dihitung menurut mereka dari milad, dari kelahiran Nabi Isa. Tapi itu tidak diterima. Menunjukkan apa? Kita tidak seperti mereka. Kemudian ada yang mengusulkan yang kedua dari mab'as. Mab'as adalah ketika Nabi pertama sekali diutus menjadi Nabi dan Rasul. Tahun berapa? Itu kita buat tahun 1 kita. Itu usulan yang kedua. Yang pertama dari milad, dari kelahiran Nabi, tertolak. Yang kedua dari pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul, tertolak juga. Yang terakhir dari hijrah Nabi, itulah tahun 1, di mana di tahun itu Nabi berhijrah. 17 tahun yang lalu dari penetapan di masa Umar itu, 17 tahun surut ke belakang, itulah tahun 1. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kenapa hijrah dipilih? Jelas sekali alasan Umar bin Al-Khattab yang disetujui oleh para sahabat, karena hijrah tufarriqu bainal haqqi wal batil. Alasannya karena hijrah itulah yang menjadi momentum memisahkan antara hak dan batil. Sebelum hijrah, hak dan batil kadang bercampur aduk. Umat belum bisa menegakkan yang hak dengan utuh. Kenapa? Karena kaum muslimin berada di bawah kekuasaan dari kaum musyrikin Makkah. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengatur, untuk menata kehidupan mereka, karena Makkah telah memiliki sistem kekuasaan yang berada pada ru'asaul qabilah, pada tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan suku kaum mereka. Nah, tetapi setelah hijrah, kepemimpinan penuh berada di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hak ditegakkan, kebatilan disingkirkan. Nah, karena itu hijrah adalah momennya. Jadi apa alasan Umar bin Al-Khattab yang kemudian diterima oleh para sahabat menetapkan tahun hijrah Nabi itu sebagai tahun 1? Karena hijrah itu sebagai momen apa? Tufarriq, yang memisahkan antara hak dan batil. Nah, sekarang ambil dari semangat hijriah, semangat yang dinyatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hari ini semakin lama dan panjang perjalanan umat ini, kalau kita bawakan ke bangsa kita, semakin kabur antara hak dan batil. Ya kan? Semakin tak jaleh manan salah, manan bana. Kan begitu sekarang. Masa perkara ijazah cik sampai bertahun-tahun? Bayangan itu. Bapak dan ibu kalau tanya ijazah ambo, sehari you bisa ambo kecana. Kau ijazah ambo. Buya hadal LC, kau ijazah LC ambo. Master buya, kau ijazah master ambo. Ale doktor, kau ijazah doktor ambo. Ajalik lah, perisau lah. Selesai masalah. Kau bertahun-tahun. Coba bayangkan itu. Semakin hari semakin tak jaleh. Coba lihat. Kan baru selesai saja pelaksanaan haji ya. Tak jaleh dah waktu.
Kecek naniko santiang. Kecek naniko tidak benar. Orang yang mengkritik tidak ada nambah tu surang Allah aja. Namanya lenggara benar sadonyo. Masa begitu? Yang separuh dapat tenda, yang sebagian pulang ke hotel tu udah tonya tu. Datang pula itu mentor kondang mengatakan, oh saya melihat dengan mata lebah, nah orang melihat dengan mata lalat. Apa buek pula tu di channel kementerian seperti itu. Ini kalau begitu berarti sama saja menuduh orang-orang yang mengkritik, yang melihat dan menyampaikan itu sama dengan orang suka dengan kejahatan, dengan kebusukan. Itu tajam, sindiran seperti itu bukan sindiran orang beradab itu. Mungkin tidak jelas. Nah, momentum hijriah ini, kalau bangsa ini betul-betul mayoritas isinya adalah kaum muslimin, dan negara ini hampir setiap tahun merayakan, memperingati, mereka sebut peringatan tahun baru hijriah. Sekarang semakin berserakan ucapan selamat. Saya belum ada membalas satu pun sampai hari ini. Selamat tahun baru hijriah. Itu apa gunanya selamat dan awak tidak selamat seorang Allah? Nah, mestinya kalau betul semangat hijriah itu hadir di momentum pergantian tahun ini, yaitu semangat untuk memilah, memisah antara hak dan batil itu kokoh, semakin kuat di tengah kehidupan kita umat Islam, termasuk dalam kehidupan berbangsa. Itu adalah semangat kedua. Jadi sudah berapa itu hikmah? Baru sudah dua hikmah. Yang pertama adalah kemandirian dalam kepribadian tadi sebagai umat. Yang kedua apa? Semangat untuk memilah dan memisah antara hak dan batil. Karena itu alasan Umar bin Al-Khattab. Tidak diambil mab'ath, tidak diambil milad, tidak diambil momen 1 Hijriah itu dari kelahiran Nabi, tidak pula ditetapkan berdasarkan tahun Nabi diutus, diangkat menjadi Nabi, tetapi yang diambil adalah hijrah. Kenapa? Alasan Umar, tufarriq, karena hijrahlah yang memisahkan antara hak dan batil. Karena itu momentum hijrah itulah yang dijadikan sebagai tahun 1 Hijriah. Sudah 2 nilai. Yang ketiga lagi, yang terakhir, banyak orang tersinggung dewa. Termasuk awak surang gitu ya. Yang ketiga apa? Ketika penetapan awal bulan sudah ditetapkan hijrah sebagai tahun 1. Tidak memakai penanggalan orang lain. Kita sampai pada kesepakatan yang kedua, tidak dipakai penanggalan orang lain dan dipakai hijrah sebagai permulaan perhitungan. Nah, yang ketiga, bulan 1-nya apa? Banyak usulan. Di antaranya Ramadan. Nah, Ramadan kan Sayyidus Suhur. Penghulu seluruh bulan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan kaum muslimin melakukan siam. Dan setelah itu merayakan kemenangan dengan Idul Fitri. Tapi tidak Ramadan. Kan mungkin bapak dan ibu-ibu juga bertanya-tanya, kok tidak Ramadan ya? Itu kan bulan yang paling afdal. Atau setidaknya bulan haji lah. Juga tidak. Kenapa Muharram? Sahabat bersepakat pada Muharram. Alasannya apa?
Karena Muharram adalah bulan insirafin nas, bulan manusia kembali beraktivitas mengurus kehidupan mereka setelah 3 bulan penuh fokus mengurus ibadah, yaitu haji semenjak Syawal. Itu alasannya. Kenapa Muharram? Itu adalah bulan manusia insarafu tadi semenjak Syawal, Ramadan, Syawal kan bulan haji ya. Ramadan bulan puasa, Syawal bulan haji, Dzulqa'dah bulan haji, Dzulhijjah akhir bulan haji. Kapan orang kembali fokus untuk menata kehidupan, untuk mencari rezeki, untuk mengatur, untuk kembali giat berusaha? Muharram. Hina yansarifu, ketika mereka berpaling atau selesai melaksanakan ibadah mereka dan mereka menghadap kembali untuk menata kehidupan dunia ini dan mereka beraktivitas kembali. Nah, bulan itu kita jadikan bulan pertama. Apa maksud yang terpendam di balik pilihan itu? Pak, renungkan Bapak. Berarti para sahabat tidak memandang remeh urusan kehidupan. Kalau kehidupan ini tidak ditata, semangat kita hilang di dalam menata kehidupan ini sesuai dengan tuntunan syariat, ibadah bisa jadi tidak terlaksanakan. Berarti para sahabat memilih penanggalan, membangkitkan semangat apa? Semangat berjuang menghadapi tantangan dunia. Semangat beraktivitas kembali sebagai khalifah di muka bumi ini, itu yang ditangkap oleh sahabat. Ya, kenapa dipilih Muharram? Karena itu bulan selesai orang melakukan ibadah haji pada Dzulhijjah, Muharram mereka kembali menghadap kepada urusan-urusan kehidupan mereka. Artinya apa? Sebagaimana di dalam suratul Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Setelah itu apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum. Jadi al-falah, keberuntungan dan kemenangan umat ini harus memadukan antara semangat ibadah mahdhah dengan ibadah ammah, menata kehidupan. Nah, umat Islam sebahagiannya lupa ini. Ia kira memperbaiki kehidupan ini cukup hanya dengan salat tahajud malam, banyak berdoa, rajo pemalih. Tidak bisa begitu. Itu bukan karakter kaum muslimin dahulu. Jadi semangat untuk menata kehidupan dunia sebagai jalan untuk mendapatkan kemuliaan akhirat harus tumbuh. Kenapa umat Islam terjajah terus hari ini? Apa penyebabnya? Etos kerja, kata orang di sana. Etos kerja kita sebagai umat lemah dibandingkan. Lemah sekali. Orang awak
Kalau wado karajo berdinas, ibu dia pulang terlambat pulang, capek pulang capek. Komitmen lemah. Semangat untuk berusaha lemah. Terus datang ke ustaz bertanya, Ustaz, kok model ikut? Ustaz, rajin. Tapi susah hidup. Orang kafir. Tentu tidak ke Tuhan. Tapi kayu-kayunya. Pertanyaan sering seperti itu. Dia kira kekayaan itu hanya diperoleh dengan doa saja barangkali. Kalau hanya sebatas dengan doa saja orang bisa menata kehidupan dunia ini, Nabi tidak mengajarkan bagaimana cara berdagang. Nabi tidak akan mengajarkan bagaimana mengatur pasar. Nabi tidak akan membuat kebijakan bagaimana tanah harus diolah, kerjasama harus dibuat. Nabi tidak akan membentuk pasukan untuk mengamankan jalur-jalur distribusi, jalur-jalur perdagangan. Tentu Nabi hanya mengajarkan banyak salah doa. Sekarang coba tanya diri kita, wahai umat Islam, apa keunggulan kita di bidang ini dibandingkan dengan umat lain? Umat Islam sekarang sudah bergeser, apalagi orang Minang. Orang Minang selama ini bangga mereka adalah sebagai kaum atau suku yang terkenal sebagai pedagang handal. Sering dibanding-bandingkan dengan orang Cina. Orang Cina itu pedagang-pedagang, nah tandingnya adalah orang Minang. Tidaknya mereka akan berada 5 langkah di depan Cina. Dan Cina kadai belakang hanya buka kaki 5 langkah lagi. Bolehlah apa saja. Tapi ada satu catatan penting yang perlu hari ini. Semangat itu telah bergeser dari orang Minangkabau. Orang Minangkabau tidak lagi jadi pebisnis ulung banyak sekarang. Mereka sudah tergiur pula untuk menjadi apa? Menjadi orang upahan. Lihatlah sekarang. Di Sumatera Barat ini, orang sudah menganggap kesuksesan itu kalau pakai nomor induk pegawai. Kalau dahulu, saya mendengar juga itu. Orang-orang tua do bilang, kemengasuh, jadi pegawai salah. Jadi pegawai yang mau panjang rezeki bagaan. Begitu dulu. Jadi semangat, kalau kita bicara entrepreneurship, semangat kewirausahawan itu sudah menurun. Tidak tahu saya apakah darah itu tidak diwaris, tahu bagaimana kalangan orang Minangkabau. Kalau dahulu itu adalah lapangan dagang. Jadi kalau orang Minang menjadi, taruhlah berada di pemerintahan, mereka cenderung bukan sebagai anak buah. Kalau jadi induk sama namanya. Karena itu pernah tidak bapak dan ibu-ibu perhatikan pahlawan-pahlawan kita, tokoh-tokoh kita yang terkenal itu. Sado jadi ketua tuh. Sado menjadi anak buah seorang Allahnya. Perhatikan. Siapa yang paling, taruhlah yang topnya, yang atasnya siapa? Bung Hatta. Bung Hatta orang agak Bukit Tinggi. Datang Sultan Syahrir. Apakah Sultan Syahrir anak buah Muhammad Hatta? Tak nyebut lo partai surang. Di Botan Melaka, nyo surang lo.
Tiba Buya Natsir, surang loh. Jadi kalau ada orang mengatakan susah untuk menyatukan orang Minang dalam satu kelompok, iyo tuh, nyo payah jadi anggota, nyo jadi ketua, misal. Tapi di sisi lain secara positif kita lihat itu semangat bahwa mereka memiliki semangat leadership, kepemimpinan yang kuat. Karena mereka ingin menampilkan ide-ide. Sebab kalau jadi anak buah orang, ide tidak jalan. Nah itulah makanya semuanya menjadi tokoh dalam kelompoknya sendiri-sendiri. Makanya mereka muncul. Dan itulah karakter yang terbentuk. Orang itu bentukan surau. Karena di surau kita terbentuk siap dengan kepemimpinan yang mumpuni. Kenapa? Berdiri di belakang imam harus siap menggantikan imam. Kalau ini tidak siap, yang lain harus siap menegur imam, meluruskan imam. Bahkan wanita pun tidak terlarang mengingatkan imam walaupun dengan caranya. Nah, kepribadian seperti itu tumbuh. Dan itulah yang dibawa oleh orang Minangkabau kemana-mana untuk menata kehidupan dunia. Sehingga dimanapun dia berada, dia tumbuh di sana dengan karakter itu. Sehingga dia walaupun menjadi perantau di negeri itu, dia mengambil peran penting. Sekarang tidak, semangat itu menurun. Orang Minang lah bangga kini kalau jadi pegawai. Semangat bisnisnya menurun. Semangat kepemimpinannya mulai melemah. Sehingga mencari pemimpin yang mumpuni saja sekarang susah. Pemimpin yang banyak itu kini adalah pemimpin TikToker dan YouTuber. Sama berjalan wartawan. Siarkan. Nah, ini kelemahan kita.